Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Atia Nur Kamilah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai perbedaan koperasi syariah dan juga koperasi konvensional. Ikuti terus ya videonya sampai akhir. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita ulas dulu pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata co dan operation yang artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Secara umum, koperasi adalah organisasi ekonomi atau badan usaha yang dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Nah, berdasarkan fungsinya, koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi ini merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi, misalnya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Kedua, ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen merupakan koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Merupakan koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggota sehingga memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contohnya yaitu koperasi angkutan dan juga koperasi listrik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan dari koperasi konvensional dan koperasi syariah. Terdapat 5 perbedaan yang bisa kita temui, yaitu ada prinsip, sistem, aspek pengawas, penyaluran produk, dan juga ada fungsi zakat. Pertama, prinsip. Pada koperasi konvensional harus berdasarkan prinsip Pancasila, UUD 1945, prinsip kekeluargaan, dan juga kepentingan bersama. Sedangkan dalam koperasi syariah harus ditambahkan dengan prinsip syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, sistem. Pada koperasi konvensional, biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Hal ini karena sistem bunga merupakan riba dalam prinsip syariah. Ketiga, aspek pengawas. Pada koperasi konvensional hanya memiliki pengawasan kinerja, di mana ia hanya mengurus kinerja pengelola koperasi. Sedangkan dalam koperasi syariah memiliki pengawasan kinerja dan juga pengawasan syariah, di mana akan memperhatikan kejujuran seluruh pengurus koperasi dan juga terhadap aliran dana dan juga pembagian hasil. Keempat, penyaluran produk. Pada koperasi konvensional, terdapat sistem kredit atau peminjaman barang pada produknya. Hal ini memungkinkan nasabah untuk meminjam dana, kemudian mengembalikan pinjamannya beserta dengan bunga pinjaman. Sedangkan dalam koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai. Transaksi ini dikenal dengan nama murabahah. Kemudian uang atau barang yang dipinjamkan kepada nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil. Yang terakhir ada fungsi zakat. Pada koperasi konvensional, tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat. Namun, berbeda halnya dengan koperasi syariah. Zakat justru dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi juga berfungsi sebagai institusi zifwaf. Nah, teman-teman, itu dia perbedaan dari koperasi syariah dan juga koperasi konvensional. Semoga ilmu yang didapat barusan bisa bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.